Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada teks deskripsi kelas 7 bab 1 dengan tema Jelajah Nusantara. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pada bab ini kalian diajak untuk menjelajahi keindahan alam, keunikan tempat, dan makanan khas daerah melalui beragam teks deskriptif. Kalian akan mempelajari fungsi dan unsur teks deskriptif, menyimak dan mendiskusikan ragam sajian deskripsi, serta berlatih menyajikan teks deskriptif yang menarik. Simak terus. Kita masuk di kegiatan 1, yaitu mengakses informasi dan mengambil simpulan dari teks deskripsi. Sekarang silakan kalian baca teks yang berjudul Pantan Terong yang Instagramable berikut. Oke? Nanti silakan di pause saja videonya. Setelah membaca pengalaman Rafa tadi, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apa objek yang dideskripsikan dalam tulisan Rafa tersebut? Ya, objek yang dideskripsikan adalah suasana perbukitan dan sekitarnya ya. Jadi Rafa mendeskripsikan suasana perbukitan dan bagaimana keadaan sekitar perbukitan itu. Yang kedua, di kota mana objek tersebut berada? Ya, di kota Takengon. Kalau kita baca lagi tadi teksnya, di situ dituliskan oleh Rafa bahwa Pantan Terong itu berada di kota Takengon, Aceh ya. Yang ketiga, pada pengantar tulisan, mengapa disebutkan Rafa tak menyesal mengusulkan destinasi wisata ini kepada keluarganya? Ya, karena Rafa dapat menyaksikan langsung keindahan Pantan Terong yang selama ini hanya dapat dilihat dari internet. Jadi selama ini kan Rafa itu cuma melihat Pantan Terong dari internet ya, tidak melihat secara langsung. Dia mengusulkan, kita ke Pantan Terong aja ya, Ibu. Jadi dia bahagia sekali. Yang keempat, tuliskan kembali 2 kutipan kalimat Rafa yang menunjukkan kesannya terhadap objek tersebut. Ya, yang pertama ada kalimat, wow, jalanan kecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Deg-degan sekali rasanya. Yang kedua, wah, banyak sekali latar yang dapat dipilih untuk swafoto. Ya, swafoto itu apa? Swafoto itu selfie ya. Berselfie-selfie ria. Ya, biasa kita kalau ke tempat wisata atau ke tempat yang baru gitu ya, pasti kita selfie-selfie sebagai dokumentasi ya, untuk membuktikan kalau kita pernah ke tempat itu gitu. Yang kelima, tempat wisata tak hanya menyuguhkan pemandangan yang instagramable, tetapi juga kisah di balik terbentuknya bentang alam, cerita di balik pembuatan cenderamata, serta makanan khas daerah tersebut. Kegiatan apakah yang pernah kalian lakukan saat berwisata selain mendokumentasikan keindahan tempat tersebut? Nah, kalau ini silakan kalian jawab sendiri sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing ya. Yang keenam, jangan ambil apapun selain foto. Jangan bunuh apapun selain waktu, dan jangan tinggalkan apapun selain jejak kakinya. Merupakan ungkapan penting yang perlu dicamkan oleh pengunjung tempat wisata. Menurut kalian, apa maksud pernyataan tersebut? Ya, coba kita lihat. Artinya kita harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan
Pantanteron. Secara umum tempat wisata yang kita kunjungi. Jadi kita harus menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban tempat wisata tersebut. Jadi kalau kita lihat ada ungkapan jangan mengambil apapun selain foto. Artinya kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan punya kita ya di tempat wisata itu. Karena bisa saja itu akan mengurangi estetika tempat tersebut. Ya, seseorang itu berkunjung ke tempat wisata, ya pasti karena keestetikaannya, gitu kan, keestetikan suatu tempat itu, keindahan tempat itu. Jadi kalau kita ambil ya sarana atau apapun yang untuk menunjang keindahan tempat itu yang bukan punya kita dan bakal mengurangi estetika tempat itu, ya itu dilarang, nggak boleh ya. Kemudian ada ungkapan jangan bunuh apapun selain waktu. Artinya kita tetap menjaga kelestarian habitat yang ada di tempat wisata tersebut, baik flora maupun fauna yang ada di situ. Jangan merusak tumbuhan yang ada di sekitarnya. Ya kalau ada rumput-rumput, ada tulisan dilarang menginjak rumput, ya jangan dipijak. Itu artinya kita tetap menjaga keindahan, ya menjaga habitat yang ada di situ. Ada tumbuhan-tumbuhan, jangan main asal petik, cantik bunganya, langsung kita petik, nggak boleh. Ya. Jadi intinya kita harus menjaga tempat wisata itu, jangan kita rusak. Kemudian jangan tinggalkan apapun selain jejak kakimu. Kalau ini udah jelas ya. Jangan tinggalkan sampah di sembarang tempat. Nah, kadang kalau kita berwisata beli snack, beli jajanan lah gitu ya, yang berbungkus, kita buang sembarangan tempatnya. Itu nggak boleh. Ya pasti di suatu tempat wisata disediakan tempat sampah. Nah, alangkah baiknya, alangkah cerdasnya kita membuang sampah yang kita gunakan itu ke tempat sampah yang sudah disediakan. Jangan dibuang di sembarang tempat. Ya lagi-lagi ini akan mengurangi keestetikan tempat tersebut. Gitu ya. Kalau udah sampah di mana-mana kan terlihat nggak rapi, kotor gitu kan, jelek. Ya lambat laun mungkin orang-orang akan nggak mau lagi berkunjung ke tempat wisata itu. Ya. Kemudian kita masuk ke kegiatan 2, mengenali gaya penulisan pada teks deskripsi di media sosial. Ya kalian pasti pernah lah mendengar atau membaca informasi dari media sosial di internet. Blog dan Instagram adalah contoh media sosial di internet. Kalian dapat membaca pengalaman dan pendapat orang lain tentang suatu topik di internet. Tentunya kalian harus dapat memilih informasi yang benar, bermanfaat, dan baik ya. Kalian boleh berkonsultasi dengan guru atau orang tua saat menjelajahi informasi di internet. Kadang sekarang kan banyak informasi-informasi yang kita peroleh di internet tapi belum tentu kebenarannya. Sekarang ini zamannya hoax, di mana-mana hoax gitu. Jadi kita nggak bisa langsung mempercayai tulisan atau informasi yang kita peroleh. Kita harus cari sumber lain, kita gali lagi, ya, baru kita cari kebenarannya, baru kita bisa gunakan informasi itu. Itu harus lebih jeli dalam mencari informasi di internet. Nah, saat menulis di media sosial, kalian dapat menyapa pembaca dengan lebih akrab. Sekarang coba kita lihat dari tulisan Rafa tadi, ada beberapa contoh kalimat yang digunakan oleh Rafa untuk menyapa pembaca yang ditulis dalam blognya. Yang pertama ada kalimat, bagus ya, pasti kalian tidak tahu, aku sedang menggigil kedinginan. Yang kedua, apabila kalian bersuah foto di sana, kalian akan mendapatkan latar lembah yang mengepung kota Takemon dari kejauhan. Keren kan? Nah, jadi ada menggunakan kata sapaan kalian, ya kan, yang digunakan oleh Rafa ini. Kemudian ya seperti dia berkomunikasi dua arah dengan pembaca blognya gitu, walaupun tidak bertatapan secara langsung face to face gitu kan. Tapi seolah-olah dia membayangkan bahwa dia berbicara langsung dengan
pembaca tulisannya gitu. Jadi kalian juga bisa membuat tulisan seperti itu di mungkin di Instagram kalian atau di blog kalian ya. Tapi biasanya kalau di Instagram lebih cenderung ke video ya. Nah, kalau video kan kita bisa lebih leluasa lagi dalam berkomunikasi. Kita memang berbicara dengan kamera, dengan HP, tapi kita bisa membayangkan ya, kita anggap aja HP itu kawan kita berbicara, atau penonton Instagram kita, video reels kita gitu kan, atau video yang kita posting di Instagram gitu, atau di TikTok mungkin ya. Sekarang banyak media-media sosial yang bisa kita pakai untuk menyampaikan informasi, membagikan pengalaman kepada orang-orang gitu. Nah, sekarang kalian bisa menuliskan ungkapan lain yang digunakan Rafa untuk menyapa pembaca blognya. Kegiatan 3, menjelajahi arti kata menggunakan kamus. Di Indonesia, kamus yang menjadi rujukan utama kata bahasa Indonesia dan artinya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, saat ini KBBI sudah tersedia dalam format digital. Kalau dulu kan cuma cetak gitu ya. Sekarang sudah ada format digitalnya. Jadi kalian tinggal akses saja di internet dan bisa langsung buka itu KBBI online atau ada aplikasinya gitu. Nah, berikut ini adalah cara mencari kata, mencari arti dari sebuah kata dalam kamus cetak ya. Yang pertama, temukan kata dasar dari kata atau istilah yang ingin kalian cari. Misalnya kata dasar meredup. Nah, kata dasarnya adalah redup. Itu. Nah, selanjutnya setelah kita temukan kata dasarnya yaitu redup, kemudian tentukan huruf pertama dari kata dasar tersebut. Huruf pertama dari kata dasar redup yaitu R. Maka kita cari di lema yang diawali dengan huruf R gitu. Selanjutnya buka kamus ke halaman huruf pertama yaitu huruf R ya. Huruf kedua yaitu huruf T, dan menentukan urutan semua kata dalam kamus yang berawalan R. Kita sesuaikan berdasarkan kata tersebut, mencari huruf-hurufnya, urutan-urutan huruf dalam kata redup atau kata lain yang sedang kalian cari. Kemudian kalau kalian perhatikan di depan setiap makna kata dari kata redup, contohnya ya, kata redup, terdapat huruf kecil berwarna merah yaitu huruf A kecil. Nah, huruf ini menandakan singkatan dari jenis katanya atau kelas kata dari kata redup, yaitu adjektiva. Adjektiva itu apa? Adjektiva adalah kata sifat. Jadi redup itu merupakan kata sifat, gitu. Ya. Kalian juga boleh dalam, kalau nggak punya kamus cetak, kalian juga bisa mencari di dalam kamus digital, kamus online. Kalau di dalam kamus online kita tidak perlu mengurutkan, kita tinggal ketik apa kata yang mau kita cari, misalnya redup, ya kita ketik aja redup, klik, maka langsung jumpa. Nah, sama seperti di kamus cetak, di kata di dalam kamus digital juga ada huruf kecil, huruf A ini tadi yang berwarna merah. Nah, ini menandakan bahwa kata redup itu merupakan adjektiva atau kata sifat itu. Kemudian kalian dapat berlatih mencari kata yang ingin kalian ketahui maknanya dengan melihat huruf awal dan huruf kedua kata tersebut. Ini kalau kalian mau mencarinya di dalam KBBI cetak. Saat ini KBBI daring dapat kalian akses di laman https://kbbi.kemdikbud.go.id garing. Kalian tinggal mengetik kata dasar yang ingin kalian cari di kolom pencarian. Ya, jadi tinggal ketik aja. Nggak perlu mengurut-ngurutkan seperti mencari kata di KBBI cetak. Gitu. Lebih mudah dan praktis. Nah, sekarang kalian cari kata-kata berikut pada laman KBBI online itu. Ada kata swafoto, souvenir, kontras, perajin, dan semburat. Nah, selanjutnya setelah kalian temukan arti dari kata-kata itu, silakan
kalian isi kalimat-kalimat berikut dengan kata-kata kalian sendiri. Ya, isi kalimat-kalimat yang rumpang ini dengan kata-kata kalian sendiri. Oke, silakan. Oh ya, saat ini kalian belum menemukan kata Instagramable di KBBI online atau di KBBI cetak, ya. Karena kata Instagramable ini adalah sebuah kata serapan dari bahasa Inggris yang disematkan pengguna Instagram pada sebuah tempat yang indah untuk digunakan sebagai latar swafoto di Instagram. Jadi kita belum jumpai itu kata Instagramable di KBBI. Ya, mungkin beberapa tahun ke depan kalau kata ini sering digunakan dan tetap bertahan, ya mungkin 5 atau 10 tahun ke depan bisa masuk ke dalam KBBI dan resmi kita serap sebagai bahasa Indonesia gitu ya. Kalau sekarang kita cari belum ada. Itulah pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lingkungan.